Selamat siang semuanya. Ketemu lagi dengan saya, Ibu Desi Carlina Saragi. Di mata kuliah ini, Ibu membawakan mata kuliah Bahasa Indonesia. Nah, di pertemuan 1, mengenai penjelasan umum rencana pembelajaran semester atau pengajaran RPS ya. Nah, di sini kita akan membahas mengenai buku ya, karena kita di Universitas Pamulang, fondasi bukunya dari ini ya, Prodi Sastra Indonesia, yaitu modul ya. Di sini judul modul Bahasa Indonesia, pengarang Misbah dan kawan-kawan, untuk penerbit Umpan Press. Nanti Ibu Desi akan upload ya di learning jika kita mengadakan asinkronos. Tapi kalau kita mengadakan tatap muka dalam kelas atau asinkronos, Ibu akan membagikan lewat WA kepada kalian atau nanti Ibu bagikan kepada kelasnya. Selanjutnya ini rekomendasi buku dari Ibu ya. Dari buku modul itu, di sini ada berapa ya? Dari Bapak Arifin Jainal tahun 2010. Nah, di sini juga ada tahun 2015 ya. Selanjutnya ada lagi Arifin Wahyu Widodo dan Samodi Saraswati, ini bahasa Indonesia juga. Terus selanjutnya ada Colin JT 2011 dan Serona 2019. Jika kalian punya referensi yang lain ya dari yang Ibu sebutkan tadi, coba nanti kita bawa ya, kita bahas bersama-sama di dalam kelas. Selanjutnya, di sini ada evaluasi kinerja Anda. Jadi nanti tidak ada nanti belakang hari, Bu, kok nilai saya seperti ini. Jadi di sini kita jelaskan. Pertama ya harus ada kontrak antara perkuliahan antara mahasiswa dengan dosen, di mana evaluasi kinerjanya yang kita lihat di sini nomor 1, komponen UTS sifatnya individu. Terus bobotnya di sini 30%. UAS sifatnya individu, bobotnya 40%. Nah, selanjutnya tugas kelompok, ini sifatnya kelompok ya, terus bobotnya 20%. Selanjutnya absensi individu, bobotnya 10%. Nah, ini merupakan evaluasi kinerja Anda. Jadi nanti ada yang bertanya, Bu, kok nilai saya begini? Jadi kamu lihat bisa nanti evaluasi diri kamu sendiri. Kalau dari antara ini tidak ada ya, mungkin kamu udah bisa memahami nilai kamu itu dari mana bobotnya. Selanjutnya, sini ada aturan ya perkuliahan. Selama perkuliahan baik itu daring ya, maupun nanti asinkronus di dalam kelas, harus memakai pakaian sopan dan memakai sepatu. Persentase absen minimal 70%, artinya jika dia 2 SKS ya berhubung ini mata kuliah bahasa Indonesia 14 pertemuan, kalau 70% itu minimal dari kalian itu harus ada sekitar 9 kali pertemuan. Jadi maaf kalau jika kalian hadir di bawah 9 kali pertemuan untuk mata kuliah bahasa Indonesia tersebut, kalian tidak bisa lolos, harus mengulang kembali karena sudah ada peraturan dan sudah ada SK-nya di Prodi Sastra Indonesia. Selanjutnya, selama perkuliahan terjadi keributan di dalam kelas atau dalam Vicon, maka akan diadakan kuis tugas dadakan. Selanjutnya, HP mohon dimatikan atau di-silent selama pembelajaran berlangsung. Nah, selanjutnya, setiap mahasiswa yang bisa menjawab pertanyaan tanpa dipanggil akan diberi penilaian. Nah, ini penilaian ya yang plus ya dari dosen jika bisa kalian jawab pertanyaan yang diberikan oleh dosen tersebut. Selanjutnya, tujuan perkuliahan, di mana tujuan perkuliahan ini supaya kalian tahu ya apa hasil pencapaiannya. Yang pertama kita lihat dari segi penjauhan umum, menumbuhkan sikap berbahasa yang positif terhadap bahasa Indonesia melalui kesetiaan berbahasa, kebanggaan berbahasa, dan kesadaran menggunakan norma bahasa. Selanjutnya agar para mahasiswa terampil menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Nah, ini merupakan tujuan perkuliahannya ya secara umum. Mungkin kita lihat dulu di sini dari segi tujuan khusus. Nah, kalau ada tujuan khusus, mahasiswa mampu menyusun sebuah karya ilmiah sederhana dalam bentuk dan isi yang baik. Nah, ini seperti kerja proyek ya. Mungkin nanti Ibu bagikan seperti pembuatan makalah berkelompok ya. Nah, nanti akan Ibu bagi kepada kalian. Ada tugas berkelompok, di mana nanti Ibu akan tagih di akhir
perkuliahan tersebut. Nah, selanjutnya, mahasiswa mampu menuliskan tugas mata kuliah dari dosen-dosen lain dengan menerapkan dasar-dasar yang diperoleh dari kuliah bahasa Indonesia. Bukan cuma dari bahasa Indonesia, tapi tugas mata kuliah yang lain harus juga kalian mampu ya menyelesaikan tugas tersebut. Nah, itu merupakan ya gambaran RPS-nya supaya kalian bisa memahami selama perkuliahan bahasa Indonesia ini selama 1 semester. Nah, oke. Baik, selanjutnya kita langsung masuk kepada ini ya, judul atau materinya ya. Sejarah singkat kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Ini pengantar awal MKD bahasa Indonesia ya. Sejarahnya seperti apa? Kita lihat di sini prolognya ya. Prolognya di sini kita lihat. Nah, seperti yang kamu lihat di dalam layar monitor ini ya. Di sini banyak beragam bahasa. Ada bahasa Inggris, bahasa Cina, bahasa apalagi di sini bahasa Arab atau bahasa Jepang. Nah, kalau dari pemikiran kalian berpikir apa itu bahasa? Nah, jenis ditekankan kalau kalian melihat di sini jenis-jenis tulisan yang ada di layar monitor yang kalian lihat banyak di situ beragam jenis-jenis bahasa yang digunakan. Nah, selain di sini, Ibu akan menjelaskan apa itu bahasa. Apa saja yang Anda kuasai. Nah, seberapa dekat Anda dengan bahasa Indonesia? Nah, berarti di sini kita lihat jelaskan di pertemuan berikutnya. Nah, di sini kamu lihat sendiri ya, bahwa bahasa adalah sistem lambang bunyi yang arbiter, yang digunakan oleh para anggota kelompok sosial untuk bekerja sama, berkomunikasi, dan mengidentifikasi diri. Jadi di sini bahasa itu lambang bunyi yang arbiter. Arbiter itu artinya mana suka, kesepakatan oleh kelompok tertentu yang digunakan oleh kelompok sosial. Kelompok tertentu disepakati sebuah benda tersebut menjadi suatu bahasa yang sudah disepakati bersama. Jadi digunakan menjadi komunikasi atau mengidentifikasi diri. Nah, itu merupakan suatu bahasa sistem lambang bunyi yang arbiter. Dikatakan arbiter ya, sukarela, mana suka ya. Di sini jelaskan. Oke, kita bahas dengan selanjutnya. Di sini kita bahas mengenai bahasa. Bahasa ini menurut para ahli ya. Di sini ada Ibu ambil menurut para ahli, baik itu dari menurut Bapak Suherman, dan yang kedua itu menurut Sanjono Darwijono tahun 2005. Nah, dari Bapak Suherman di sini dijelaskan adalah bahasa adalah sistem yang teratur berupa lambang-lambang bunyi yang digunakan untuk mengekspresikan perasaan dan pemikiran bahasa tersebut. Nah, di sini jelaskan ya. Yang kedua, yang diungkapkan oleh Bapak Sonjono Darwowijono tahun 2005, bahasa adalah suatu sistem simbol lisan yang arbiter yang dipakai oleh anggota suatu masyarakat bahasa untuk berkomunikasi dan berinteraksi antar sesama berlandaskan pada budaya yang mereka miliki bersama. Jadi di sini dari beberapa ahli semua tujuannya sama ya, yaitu lambang bunyi digunakan. Di sini juga suatu sistem lisan yang arbiter yang dipakai oleh anggota suatu masyarakat. Nah, dari kedua ini jelas ya bahwa lambang bunyi itu kesimpulannya adalah bahasa adalah sistem yang digunakan secara lisan atau arbiter yang dipakai oleh anggota suatu masyarakat. Nah, dilakukan suatu komunikasi antar anggota masyarakat tersebut. Nah, itu dikatakan bahasa ya. Jadi, bisa disepakati bahasa itu dengan menggunakan suatu benda tersebut disepakati menjadi bahasa yang ini. Nah, contoh misal, kalian bisa melihat ya di sini ada mouse Udesi. Mouse ini kita sepakati ini bisa aja menjadi ini adalah kapur. Kan kesepakatan.
kesepakatan antara suatu kelompok atau suatu masyarakat. Nah, kita bisa kesepakati bahwa benda yang dipegang oleh Bu Desi ini kita gunakan ini adalah kapur. Nah, kesepakatan kita bersama. Sama seperti yang zaman dulu. Jadi kesepakatan itu dilakukan oleh arbiter, mana suka yang digunakan kesepakatan antara masyarakat. Nah, tadi mau contohkan adalah seperti yang ditunjukkan di sini ya. Nah, ini merupakan salah satu contohnya kesepakatan antara masyarakat, arbiter, mana suka. Nah, baik selanjutnya kita masuk kepada hakikat. Nah, tadi kita sudah membahas mengenai pengertian bahasa, baik itu menurut para ahli ya, dan kesimpulannya. Di sini kita beralih kepada hakikat bahasa. Nah, bahasa sebagai sarana interaksi sosial, bahasa adalah ujaran. Nah, ini merupakan hakikatnya, bahasa sebagai sarana interaksi sosial, bahasa adalah ujaran. Jadi, untuk kita menggunakan suatu interaksi sosial antara masyarakat A dengan masyarakat B, harus menggunakan bahasa yang dipahami, dimengerti. Nah, seperti itu ya. Di sini bahasa meliputi dua bidang, yaitu pertama bunyi. Bunyi yang dihasilkan oleh alat-alat ucap. Nah, seperti ini mulut ya, lidah. Nah, yaitu getaran yang bersifat fisik yang merangsang alat pendengaran kita. Nah, ini alat pendengaran kita adalah telinga ya. Nah, jadi ucap kita seperti mulut, di dalam mulut ini terdiri dari gigi, lidah. Nah, jadi alat yang mendengarkan adalah telinga. Nah, di sini ya, itu berpengaruh secara linguistik ya. Jadi merangsang pendengaran kita sehingga menghasilkan bunyi. Nah, bunyi itu adalah bahasa bunyi. Nah, yang mengandung makna yang sudah disepakati oleh bersama. Yang kedua, arti atau makna. Nah, sudah jelas ya, arti atau makna adalah isi yang terkandung di dalam arus bunyi yang menyebabkan adanya reaksi itu tersebut. Nah, arti. Nah, kalau dia masih kecil punya arti ya, kalau masih seperti anak bayi juga punya arti, mama, 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 papa, papa, papa. Nah, itu merupakan arti mungkin mama dan bapak. Seperti itu juga orang dewasa mempunyai arti. Apabila Bu Desi memanggil kalian, nama kalian otomatis kalian akan nyahut. Seperti Budi, nah berarti si Budi akan menyahut. Ada apa Ibu? Nah, di sini akan ada kejelasan dari arti, makna, isi yang ada dalam arus bunyi tersebut. Nah, ini merupakan hakikat bahasanya ya. Boleh kita lanjutkan di sini mengenai sifat bahasa. Nah, sifatnya di sini kita lihat ada sistematik. Sistematik itu bahasa memiliki pola dan kaidah yang harus ditaati agar dapat dipahami oleh pemakainya. Jadi harus ditaati ya bagaimana pola kaidahnya supaya dapat dipahami oleh pemakainya. Harus dipahami. Nah, harus ada polanya supaya ada pemakainya bisa memahami apa yang diucapkan. Nah, selanjutnya arbitrary atau anak katakan tadi arbiter, sukarela atau mana suka. Nah, karena unsur-unsur bahasa itu dipilih secara acak, tanpa sadar, tidak ada hubungan logis antara bunyi dan makna disimbolkannya. Pilihan suatu kata tersebut, kursi, meja, guru, murid, dan lain-lain ditentukan bukan atas dasar kriteria atau standar tertentu, melainkan secara mana suka. Nah, seperti dikatakan tadi, seperti meja, guru, kursi, murid, dan lain-lain ditentukan bukan atas dasar kriteria atau standar tertentu, melainkan secara suka berdasarkan kesepakatan bersama. Nah, seperti itu ya. Jadi sifat bahasa ini sistematik, sukarela, atau dikatakan arbiter. Nah, selanjutnya di sini kita lihat lagi ya, ada ujar. Nah, ujar bentuk dasar bahasa adalah ujaran. Karena media bahasa terpenting adalah bunyi. Nah, ujar. Bentuk dasar bahasa itu ujaran. Nah, selanjutnya manusiawi. Karena bahasa menjadi berfungsi selama manusia menempatkannya, bukan makhluk lainnya. Nah, itulah selagi
Bahasa itu berfungsi selama manusiawi ya. Jadi yang menempatkannya bukan makhluk lainnya. Kalau makhluk lainnya berbeda ya. Jadi hanya manusia yang bisa menempatkannya menjadi berfungsi seperti kita ini. Nah, selanjutnya komunikatif. Komunikatif itu karena berfungsi bahasa adalah sebagai alat komunikasi atau alat penghubung antara anggota-anggota masyarakat. Seperti BDC sama kalian, harus ada komunikasi. Kalau tidak ada komunikasi, ya ini tidak bisa uh, kita mempunyai satu tujuan, ya. Nah, karena ada komunikasi, jadi ibu katakan kita nanti bisa ini ya melakukan suatu pembelajaran online di jam sekian, uh, harus sudah standby di Zoom Meet misal. Jadi kita kalian ada komunikasi ya, uh, menghubungkan Ibu Desi dengan kalian sebagai mahasiswa Ibu. Jadi uh, untuk menghubungkan uh, kesempatan kita untuk melakukan suatu pembelajaran. Nah, itu dikatakan adalah komunikatif. Nah, jadi bahasa itu alat komunikasi untuk menghubungkan masyarakat atau masyarakat lainnya atau Budisi dengan kalian semua yang ada di rumah masing-masing. Nah, itu merupakan adalah sifat dari bahasa ya. Oke, selanjutnya di sini ada fungsi bahasa. Ya, secara umum bahasa berfungsi sebagai alat komunikasi berkenan dengan fungsi tersebut. Fungsi bahasa secara lebih rinci, yang pertama adalah bahasa negara. Nah, bahasa Indonesia ditetapkan sebagai bahasa negara sejak disahkannya Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 36 dinyatakan bahwa bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam segala kondisi. Nah, untuk bahasa negara ini sudah disahkan di dalam suatu Undang-Undang Dasar 1945 yaitu pada pasal 36. Jadi kalau kepala negara itu melakukan suatu pidato internasional atau versia harus menggunakan bahasa Indonesia karena sudah di situ sudah diwajibkan dalam segala kondisi. Baik itu ada apa namanya mengenai kenegaraan di luar negeri, sebenarnya kalau berdasarkan undang-undang, baik itu kepala negara wajib menggunakan bahasa Indonesia karena sudah tertulis dalam Undang-Undang Dasar 1945. Nah, yang kedua, bahasa persatuan. Nah, sebanyak kurang lebih ya 267 jiwa penduduk dengan 718 bahasa daerah ya. Ini kurang lebih juga, Ibu nggak bisa mengatakan ya. Disatukan oleh satu bahasa persatuan, yaitu bahasa persatuan tadi adalah bahasa Indonesia. Orang Manado pergi ke Medan tidak perlu khawatir apabila tidak bias menggunakan bahasa Batak. Kenapa? Karena sudah ada bahasa Indonesia untuk mempersatukan. Jadi apabila orang Batak datang ke Manado, kita bisa menggunakan bahasa Indonesia. Sejenisnya di kelas ini juga ya, bukan satu suku. Banyak suku ada datang dari Sumatera Kiumpam, ada dari Sulawesi, ada dari NTT, ada dari Papua, ada dari Maluku. Jadi untuk mempersatukan kita supaya pemahaman itu mengerti bahasa yang digunakan dalam kehidupan kita sehari-hari, baik itu dalam pembelajaran, otomatis kita menggunakan bahasa Indonesia supaya memahami. Nah, itu ya. Jadi, kemanapun kita berada, maupun kita pergi ke pulau yang satu dengan pulau yang lainnya, selama masih dalam Indonesia ini, tidak perlu takut karena sudah menggunakan bahasa resmi itu, yaitu bahasa persatuan itu bahasa Indonesia. Mungkin dari sini mungkin kalian sudah bisa memahami penjelasan dari Bu Desi ya. Baik, boleh kita lanjut ya. Di sini yang poin ketiga, bahasa pendidikan. Nah, bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa pengantar pendidikan di semua jenjang pendidikan di Indonesia. Jadi, selama proses pembelajaran berlangsung, baik itu di dalam suatu sekolah, apa itu di perguruan tinggi, atau instansi lainnya, masih dalam kedinasan pendidikan, wajib menggunakan bahasa Indonesia selama proses pembelajaran berlangsung. Tapi kalau kita lihat sekarang ini ya, di daerah-daerah yang terpencil atau daerah-daerah yang jauh jangkauan dari kota, masih banyak menggunakan bahasa daerah ya. Alasan mereka katanya
pengajar tersebut supaya siswa itu atau pelajar itu lebih memahami apa yang kita jelaskan. Tapi sebenarnya berdasarkan kurikulum itu udah salah, karena kurikulum wajib menggunakan bahasa Indonesia. Nah, karena bahasa yang kita gunakan sebagai bahasa resmi adalah bahasa Indonesia, bukan cuma sebagai bahasa negara, tapi bahasa pendidikan, bahasa persatuan, itu digunakan menggunakan bahasa Indonesia. Nah, jadi nanti apabila kalian sudah tamat dari ini, sebagai tenaga kerja kembali ke kampung halaman kalian ataupun berpedalaman, gunakanlah bahasa Indonesia itu sebagai bahasa mempersatukan bangsa. Jadi jangan mengikuti bahasa daerah tersebut ya, karena dalam proses pembelajaran di dalam suatu ruangan kelas wajib menggunakan bahasa Indonesia. Nah, karena itu merupakan bahasa pendidikan. Oke, selanjutnya, nomor 4, bahasa perdagangan. Tulisan pada setiap kemasan yang diperdagangkan dalam negeri wajib menggunakan bahasa Indonesia. Jadi kalau kita lihat ya sekarang itu, kalaupun kita mengimpor barang atau mengekspor barang dari luar ya, mengimpor barang, maaf Ibu salah, kita wajib pemerintah atau bea cukai wajib itu mentranslate arti dari kemasan barang tersebut supaya kita bisa memahami apa tujuan dari kemasan barang tersebut. Nah, supaya tidak mensalah tafsirkan ya. Kalau mensalah tafsirkan bisa bahaya bagi kesehatan kita, terutama tubuh kita. Jadi harus ditranslatekan dulu, diterjemahkan dulu kegunaannya apa, baru itu barang atau bisa diedarkan ke market atau ke warung-warung yang ada di sekitar kita seperti Indomaret ya. Nah, oke. Selanjutnya bahasa etnik atau kelompok. Bahasa Indonesia juga sering digunakan sebagai bahasa kelompok dalam bermusyawarah. Contoh ya, jika kita berada dalam satu komplek ya. Nah, mungkin kita dalam satu komplek tersebut atau dalam suatu perumahan-perumahan ya, mungkin kalian yang tinggal di daerah perumahan atau komplek, mungkin dalam perumahan tersebut atau komplek tersebut banyak ya dari suku yang lain. Jadi untuk mempersatukan dari etnik kelompok tersebut, kita wajib menggunakan bahasa Indonesia supaya lebih memahami dalam bermusyawarah. Jangan egois, karena dilihat dari beberapa kelompok tersebut lebih banyak dari suku yang ini, sehingga tetap menggunakan bahasa daerah tersebut. Enggak, itu nggak bisa. Walaupun kita dalam segi mana, wajib kita menghormati dari apa namanya suku-suku yang lainnya. Nah, supaya lebih mereka mengerti, memahami apa yang kita jelaskan, apa yang kita musyawarahkan, harus kita menggunakan bahasa Indonesia. Nah, di sini ya. Oke. Lanjut. Di sini kita lihat ya, dari gambar yang kalian lihat di layar komputer kalian, di sini ada beberapa pemuda, ini gambar ini ya. Jadi di sini, kapan bahasa Indonesia itu lahir? Nah, kita lihat di sini, kapan bahasa Indonesia itu lahir. Jika kita ingatkan dengan pernyataan ini, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah satu tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa satu bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Jadi ini merupakan adalah Sumpah Pemuda. Nah, kalau kita lihat Sumpah Pemuda itu lahir tanggal berapa ya? Tanggal berapa lahir Sumpah Pemuda? Jadi kalau Sumpah Pemuda itu lahir pada tanggal 28 Oktober 1928. Jadi bahasa Indonesia itu dikatakan lahir pada tanggal 28 Oktober. Mulanya dari Sumpah Pemuda. Jadi mulai dari Sabang sampai Merauke, semua pemuda itu bersatu menyatakan bahasa Indonesia itu lahir pada tanggal 28 Oktober 1928. Ya. Nah, selanjutnya adanya bulan bahasa di bulan Oktober. Kenapa pas di bulan Oktober itu disahkan? Karena ini alasannya adalah adanya bulan bahasa di bulan Oktober. Terus awalnya dari mana? Awalnya dari bahasa Melayu serumpun dengan
Malaysia. Jadi itu merupakan salah satu alasan digunakan bahasa Indonesia itu menjadi bahasa resmi dan bahasa negara, bahasa persatukan bangsa Indonesia. Oke, lanjut. Nah, di sini kedudukan bahasa Indonesia. Nah, pada bab beberapa dan pasal beberapa dalam Undang-Undang Dasar 1945, bahasa Indonesia dikukuhkan. Nah, ini dikukuhkan ya dalam Undang-Undang Dasar. Terus selanjutnya bagaimana bunyinya? Nah, mungkin kita lihat di sini ya, di slide selanjutnya. Nah, kedudukan bahasa Indonesia. Nah, dalam bab 14, pasal 36, bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Kedudukan yang pertama, bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Yang kedua, bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Nah, kita lihat di sini ya, yang kedudukan pertama, bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Yang kedua, bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Yang selanjutnya, bahasa nasional bersumber pada Sumpah Pemuda. Jadi, bukan asal dibuat-buat ya, sudah ada sejarahnya ya. Terus selanjutnya, bahasa negara itu bersumber pada Undang-Undang Dasar 1945. Tadi sudah jelaskan bahasa negara itu tertuang dalam pasal 36. Ya. Oke, ini merupakan kedudukan bahasa Indonesia. Jadi, jangan pula kalian semester 1 tidak mengerti bagaimana kedudukan bahasa Indonesia itu, harus sudah memahami. Baik, kita next selanjutnya ya. Nah, di sini kita lihat ya, bahasa Indonesia itu sebagai bahasa resmi. Nah, di sini kita lihat pada pasal 25 ayat 3, bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara, sebagaimana dimaksud pada ayat 1, berfungsi sebagai bahasa resmi kenegaraan, pengantar pendidikan, komunikasi nasional, pengembangan kebudayaan nasional, transaksi dan dokumentasi niaga, serta sarana pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan bahasa media massa. Nah, di sini kita jelaskan tadi ya, jadi di pasal 25 ini sudah dijelaskan bahasa Indonesia itu berfungsi sebagai bahasa resmi kenegaraan, pengantar pendidikan, komunikasi tingkat nasional, pengembangan budaya nasional, transaksi, dokumentasi, niaga. Nah, baik itu dari segi pengetahuan, teknologi, seni, dan bahasa media lainnya. Jadi itu digunakan adalah bahasa Indonesia. Nah, itu yang kita lihat ya sebagai bahasa resmi Indonesia. Nah, selanjutnya, sampai di sini ya, Ibu sudah memaparkan tadi mengenai itu ya, sejarah kedudukan bahasa Indonesia itu. Supaya pembelajaran ini selesai ya, jadi Ibu memberikan soal latihan, harus kalian kerjakan nanti di rumah ya. Setelah Anda mempelajari materi di atas, tugas Anda adalah mencari pelanggaran penggunaan bahasa Indonesia yang ada di sekitar Anda. Nah, kemudian Anda membandingkan dengan aturan dalam Undang-Undang Dasar Nomor 24 Tahun 2009 dan Perpres Nomor 63 Tahun 2019. Nah, tugas ditulis tangan, kemudian dikumpulkan pada pertemuan berikutnya. Jadi, supaya tugas ini selesai pembelajarannya, kalian harus menjelaskan dulu ya mengenai pelanggaran penggunaan bahasa Indonesia yang ada di sekitar Anda. Oke, mungkin sampai di sini yang bisa Ibu sampaikan kepada kalian. Mohon di rumah supaya pembelajaran ini selesai. Untuk minggu depan, Ibu harapkan kepada kalian juga, karena kita masuk di pertemuan 2 itu mengenai ragam bahasa Indonesia, jadi kalian juga sudah bisa di rumah membahas mengenai ragam bahasa. Nah, ragam bahasa itu ada 2, ragam bahasa tulis dan tidak tertulis. Nah, supaya kalian sudah ada pemahamannya tentang mengenai ragam bahasa, jadi kalian nanti membahas di rumah juga ya mengenai ragam bahasa. Oke, untuk tugas ini
Ibu harapkan kalian ditulis tangan ya, tidak diketik supaya kalian terbiasa menggunakan terbiasa menulis karena Ibu lihat kalian banyak juga yang belum ini ya, tulisannya masih belum bagus sehingga kalian supaya terbiasa sehingga Ibu suruh kalian membuat tugas ini ditulis tangan bukan diketik dan ini akan bisa dikumpulkan minggu depan. Baik, karena waktu kita sudah finish, Ibu akhiri perkuliahan kita sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.